Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pada kali ini akan memberikan sebuah video pembelajaran mengenai instalasi Java, coding pertama dengan Java, dan dasar bahasa Java. Sebelum lanjut ke materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Dimas Febri Anugrah, F1E119049, Joshua George Maren, F1E119050, Ribet Bernardo Hasangapan, F1E11953, Freti Fitria Irti, F1E11972, dan Selki Fauziah, F1E11973. Materi yang pertama yaitu persiapan software instalasi Java. Baik, untuk instalasi Java, yang pertama kali kalian lakukan yaitu membuka Chrome dan silakan ketikkan kata kunci dengan kata Java SE. Oke, kita search dan pilih link yang ini ada paling atas, Java SE download dari Oracle ya. Nah, di sini dapat kita lihat untuk versi Java SE yang terbaru itu ada Java SE 15. Kemudian kita scroll ke bawah. Ada Java SE 11 LTS. Scroll ke bawah lagi ada Java SE 8. Dan untuk kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menginstal Java SE 15. Kalian bisa klik JDK download yang di sini. Kalau sudah seperti ini, silahkan scroll ke bawah dan ini ada beberapa pilihan ya. Ada sistem operasi seperti Linux, macOS, dan Windows. Kita sesuaikan dengan kebutuhan. Di sini saya pilih yang Windows 64 installer. Langsung klik link ini untuk mendownloadnya. Kita centang di sini dan kita mulai mendownload. Oke, sudah mulai mendownload. Di sini proses download saya percepat. Dan jika sudah terdownload seperti ini, langsung dibuka saja. Dan kita lanjut ke proses install ya. Oke, kita next aja. Di sini ada informasi ya mengenai tempat penyimpanan hasil install kita. Kalau mau diganti bisa klik change, tapi saya sarankan untuk simpan di C saja. Baik, di sini saya percepat prosesnya ya. Jika sudah, maka akan ada bacaan bahwa install ini telah selesai ya, sudah sukses. Kita bisa close. Oke, jadi Java tadi sudah terinstall. Kita bisa lihat di penyimpanan tadi di local disk C, program file, Java. Nah, di sini terlihat ya, JDK 15-nya sudah terinstall. Lalu kita akan kita buka control panel. Ke System and Security. Pilih System dan klik Advanced System Setting. Ini silahkan diikuti saja jalannya. Kita pilih path ya di sini. Kita oke. Terus kita klik kolom kosong paling bawah ke browser. Kita cari Java tadi ya, yang JDK 15 tadi tersimpannya di mana. Oke. Kita klik, kita pilih binnya. Pastikan binnya
yang di JDK15 tadi yang kita klik, lalu oke. Sudah, kita oke semua nih. Lalu untuk mengecek apakah Java kita sudah berjalan di Windows kita atau belum, kita buka command prompt. Kita ketik Java min version ya, min version. Nah, nanti akan keluar info mengenai Java yang ada di Windows kita. Ya, di situ Java version 15 ya. Berarti sudah terinstall. Baik, itu tadi cara menginstal Java pada Windows. Lanjut ke materi selanjutnya. Coding Java pertama kali dan cara menjalankan Java pada CMD. Setelah berhasil menginstal Java, kita akan mencoba mengcoding Java untuk pertama kali. Yang pertama kita perlukan yaitu text editor. Di sini saya menggunakan Sublime Text. Kemudian kita simpan filenya di folder yang sebelumnya sudah kita buat. Di sini foldernya saya beri nama belajar Java dan file ini saya simpan dengan nama helloworld.java. Setelah berhasil disimpan, selanjutnya kita ketikkan yaitu public class hello world, buka kurung kurawal, enter, public static void main, lalu system out print line. Kita akan memberikan sebuah output bertuliskan hello world. Setelah selesai mengetikkan kode, kita Ctrl S, lalu kita buka CMD untuk menjalankan kode Java tersebut. Di sini kita pindah dulu ke folder utama penyimpanannya, yaitu di E. Jika sudah, kita pindah lagi ke folder belajar Java, tempat kita menyimpan file hello world tadi. Sekarang kita sudah berada di folder belajar Java dan bisa menjalankan Java-nya dengan mengetikkan javac hello world.java. Selanjutnya kita ketik Java hello world dan akan keluar outputnya yaitu hello world. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tipe data dalam bahasa Java. Tipe data merupakan jenis data yang disimpan di dalam variabel. Tipe data itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, tipe data primitif, yaitu tipe data sederhana. Selanjutnya, tipe data referensi, yaitu tipe data buatan. Kita jelaskan yang pertama, tipe data primitif. Tipe data primitif itu juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, tekstural, contohnya yaitu chart atau karakter. Selanjutnya boolean, yaitu kondisi benar atau salah. Selanjutnya tipe data primitif matematis. Di sini terdapat 6 tipe data primitif matematis, yaitu yang pertama ada byte, bilangan bulat 8 bit, integer bilangan bulat 32 bit, double bilangan desimal 64 bit, float bilangan desimal 32 bit, long bilangan bulat 64 bit, dan short bilangan bulat 16 bit. Selanjutnya tipe data reference atau objek. Tipe data ini didefinisikan atau ditentukan nilainya ketika akan menginstansiasikan sebuah kelas menjadi objek. Nilai awalnya adalah 0. Di sini ada contohnya. Jadi di sini manusia itu sebagai kelas dan Adam itu sebagai objek. Tipe data reference ini contohnya tipe datanya yaitu string atau kumpulan karakter, scanner, dan ArrayList dan lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai deklarasi variabel. Penulisan yang pertama yaitu tipe data spasi nama variabel. Ini contoh pendeklarasiannya. String spasi nama. String adalah tipe dari
tipe data dari nama. Selanjutnya ada integer spasi umur. Karena umur memakai angka, jadi menggunakan tipe data integer. Selanjutnya deklarasi variabel tipe data spasi variabel 1, spasi variabel 2, dan seterusnya. Contoh pendeklarasi variabelnya, string spasi nama, spasi alamat. Jadi nama dan alamat menggunakan tipe data string. Selanjutnya ada integer spasi umur, spasi bb, tb. Selanjutnya ini ada contoh program tipe data pada Java. Di sini programnya menggunakan integer, double, boolean, char, string, integer, dan ini adalah outputnya. Bisa dilihat. Saya mendapat bagian yaitu method. Metode terbagi menjadi metode tanpa nilai balik dan metode dengan nilai balik. Metode tanpa nilai balik atau metode void biasanya digunakan untuk mencari nilai dalam suatu operasi. Bentuk umum deklarasi metode tanpa nilai balik. Ini contoh bentuk umum dari metode tanpa nilai balik. Yang kedua, metode dengan nilai balik. Metode dengan nilai balik adalah metode yang mengembalikan nilai secara langsung atau sebuah nilai dari variabel. Bentuk umumnya, deklarasi metode nilai balik. Ini adalah salah satu bentuk umumnya. Ini merupakan contoh short kode metode tanpa nilai balik. Pada kode ini, saya membuat metode tanpa nilai balik bernama tampil data orang. Tugasnya untuk menampilkan nama dan alamat orang yang didapat dari parameternya. Selanjutnya adalah contoh short kode dari metode dengan nilai baik. Pada kode ini, saya membuat metode nilai balik dengan nama hitung persegi yang digunakan untuk menghitung luas persegi berdasarkan panjang sisinya. Metode ini mengembalikan sebuah nilai, yaitu luas. Dasar bahasa Java, struktur kontrol. Struktur runtutan. Struktur merupakan proses algoritma yang dilakukan secara beruntun dari langkah ke-1 sampai ke langkah ke-n. Tiap baris perintah dikerjakan satu persatu tanpa percabangan atau perulangan, dan setiap perintah hanya dilakukan satu kali. Selanjutnya contoh dari program struktur runtutan, di mana nilai integer bilangannya yaitu 12 dan integer hasil bilangan yaitu bilangan dikali bilangan, yang nantinya akan memberikan output berupa bilangan ditambah pangkat 2 sama dengan ditambah hasil kuadrat. Bilangan ini nantinya akan tampil yaitu 12. Kemudian pangkat 2 dan hasil kuadratnya dari 12 dikali 12. Pada program ini terdapat perulangan maupun percabangan. Outputnya seperti begini, di mana 12 pangkat 2 sama dengan 144. Selanjutnya struktur percabangan. Pada struktur percabangan, runtutan perintah yang dijalankan bergantung kepada pemenuhan kondisi yang disyaratkan. Pada bagan bisa dilihat angka X yang nantinya akan ditanya pada kondisinya, lanjut ke langkah Y atau ke langkah Z. Selanjutnya bentuk percabangan N kondisi dengan if else yaitu seperti berikut, di mana if kondisi 1 statement jika kondisi 1 terpenuhi, lanjut ke else if kondisi 2 sampai dengan seterusnya.
yang terakhir else. Kemudian struktur percabangan if else. Contohnya sebagai berikut. Di mana nilai integernya adalah 67. Ini dibuat sesuai dengan struktur kondisi n yang telah dijelaskan sebelumnya. If nilai lebih dari 80, lebih dari 70, 60 sampai dengan 50. Berikut outputnya, yaitu 67 mendapatkan indeks C, di mana else if nilai lebih dari 60 mendapat indeks C. Selanjutnya, struktur percabangan dengan switch case. Bentuk percabangan dengan switch case yaitu seperti berikut: switch, ekspresi, case, kondisi 1, perintah, sampai seterusnya, sampai kondisi n sampai perintah n. Baru ada default perintah jika tidak ada kondisi yang tidak terpenuhi. Contoh program dari percabangan dengan switch case seperti berikut, di mana integer hari sama dengan 5, kemudian switch hari dan case-nya sampai dengan case 7 sesuai dengan jumlah hari, yaitu Senin sampai dengan Minggu. Jika integer harinya 5, output yang dihasilkan harusnya Jumat, dan betul hari kelima adalah Jumat. Selanjutnya, struktur perulangan. Struktur perulangan kadang disebut sebagai looping. Struktur ini biasa disebut dengan untuk mengulang kode. Terdapat 3 struktur perulangan di Java, yaitu for, while, dan do while. Struktur perulangan for ini berikut bentuk umumnya. Di sini bisa kita lihat bentuk umumnya seperti ini yang bisa kita buat nantinya. Berikut ini adalah contoh Ini merupakan contoh short kode dari perulangan for. Pada bagian atas itu merupakan for ascending, dan yang di bawah adalah for descending. Perbedaan yang mendasar dari kedua terletak pada variabel counternya. Pada kode ini, variabel counter adalah variabel i. Pada for ascending, nilai i makin lama makin naik. Sedangkan pada for descending, nilai i makin lama makin turun. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur perulangan while. Bisa kita lihat bentuk umumnya. Sini ada while, kondisi, dan pernyataan. Baik. Berikut contoh short kode dari perulangan while. Pada contoh kasus ini akan mendapatkan kelipatan 1 sampai dengan 10. Dari bagian awal blok struktur while, variabel i akan dicek apakah kurang atau sama dengan 10. Jika iya, masuk ke badan perulangan. Jika tidak, maka perulangan akan diakhiri. Di badan perulangan variabel i ditampilkan dengan setelah itu ditambahkan dengan 3. Begitu seterusnya sampai variabel lebih dari 10. Jika variabel i lebih dari 10, maka perulangan akan berhenti. Selanjutnya struktur perulangan do while. Bentuk umumnya bisa kita lihat juga nih, seperti ada do dan pernyataannya while, kondisi. Oke, berikut contoh shortcode dari perulangan do while. Struktur perulangan do while. Di sini saya menggunakan contoh kasus yang sama seperti di while tadi, yaitu menampilkan kelipatan 2 sampai dengan 10. Pada shortcode ini
Badan perulangan dijalankan terlebih dahulu. Di badan perulangan, variabel i ditampilkan, dan sesudah itu ditambah dengan 3. Selanjutnya, variabel i dicek, apakah kurang atau sama dengan 10. Jika iya, akan masuk pada badan perulangan lagi. Namun, jika tidak, maka perulangan akan diakhiri. Begitu seterusnya, sampai i lebih dari 10. Dasar bahasa Java, struktur data sederhana. Struktur data sederhana terbagi menjadi 2, yaitu ada array dan juga record. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai array. Apa sih itu array? Array itu merupakan kumpulan dari data primitif atau kumpulan data pada sebuah variabel dengan tipe data yang sama. Selanjutnya yaitu contoh dari array. Di sini saya memiliki data integer A sama dengan 2, integer B sama dengan 3, dan juga integer C sama dengan 4. Data ini merupakan kumpulan data primitif dengan tipe data integer. Lalu, cara mendeklarasikan array yaitu dengan menuliskan tipe data, kemudian kurung siku seperti ini. Kurung siku seperti ini menunjukkan bahwa adanya sebuah array. Lalu kita tuliskan nama variabel sama dengan kurung kurawal dan diisi dengan kondisi dari array. Kita contohkan di sini, kita memakai data yang sudah ada di sini tadi dan akan kita deklarasikan ke dalam array. Maka bentuknya akan seperti ini, integer, buka kurung siku, array angka, yaitu variabelnya sama dengan 2,3,4. Dalam penulisan kondisi, setiap kondisi diberi koma, jadi 2,3,4. Dan pada array ini juga terdapat indeks. Jadi data-data ini memiliki indeks yang dimulai dari 0. Misalnya data 2 yaitu indeks ke-0, data 3 indeks ke-1, dan data 4 merupakan indeks kedua. Bagaimana menggunakan array? Jadi misalnya di sini ada integer A sama dengan array angka dalam kurung siku 0. Ini menunjukkan indeks. Dan nilai integer A ini adalah 2 pada indeks ke-0. Lalu pada array ini juga kita bisa mengganti nilai yang telah ada. Caranya array angka. Misal kita di sini ingin mengubah data pada indeks 1 menjadi 12. Maka akan berganti datanya menjadi 2,12,4. Cara mendeklarasikan array yang lainnya juga dapat seperti ini, dengan menuliskan tipe data, kurung siku, nama variabel sama dengan new, tipe data, dan panjang lari. Contohnya seperti ini, integer, buka kurung siku sama dengan new, angka dengan panjang larinya 3. Selanjutnya ini adalah contoh short code mengenai array. Di sini saya membuat short code array sederhana, di mana pada baris keempat menggunakan tipe data string, kemudian kurung siku untuk menyimpan arraynya dengan nama variabel nama sama dengan new string dan panjang larinya 5. Saya menggunakan string karena data nama berupa huruf. Lalu kita tuliskan indeks dan nilainya, nama indeks ke-0 dengan nilai self key, nama indeks ke-1 Freddy, nama indeks ke-2 Dimas, nama indeks ke-3 Joshua, dan nama indeks ke-4 Iben. Kemudian saya gunakan perulangan for untuk menampilkan nama pada indeks ke-i ditambah adalah, lalu kita masukkan nama pada indeks ke-i.
maka akan keluar output berupa nama pada indeks ke-0 adalah sel key dan seterusnya. Baik, itu tadi video pembelajaran yang dapat kami sampaikan mengenai instalasi Java, coding pertama kali pada Java, dan dasar bahasa Java. Semoga video ini bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.